kita patut menaikkan ucapan syukur kehadirat Tuhan karena kasih-Nya, kebaikan-Nya. Kita masih boleh ada dipertemukan dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Dan kita percaya semua karena kemurahan-Nya. Amin. Amin. Kita langsung saja buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Sekali lagi, kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 12 sampai yang ke-20. Dan sudah dapat katakan bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Kita akan baca pergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap, teman-teman membacakan ayat yang ganjil. Nanti di ayat 20 kita akan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan menguatkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia adalah sungguh berdoa supaya hujannya turun, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membawa dia kembali, Bersama-sama 1, 2, 3. ketahuilah bahwa barang siapa membawa orang berdosa kembali dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menerima dosa. Amin. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca, maka tema kita pada pagi hari ini ya dari Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai yang ke-20 dengan tema doa yang benar. Tema kita pada pagi hari ini adalah doa yang benar. Katakan samping kiri kanan, doa yang benar. Doa yang benar. Sebelum kita melihat jauh lagi kebenaran firman Tuhan ini, saya akan menjelaskan sedikit penulis dari kitab Yakobus ini. Ya, penulis dari kitab Yakobus adalah Yakobus dan bukan Yakobus anak Zebedeus atau Rasul Tuhan Yesus. Yakobus di sini adalah saudara Tuhan Yesus. Jadi bukan Yakobus anak Zebedeus atau yang dikenal Rasul Yakobus, bukan ya, penulisnya adalah saudara Yesus sendiri. Yakobus adalah seorang pemimpin atau soko guru gereja Kristen Yahudi di Yerusalem. Kita bisa melihat dasarnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 7, bahkan Galatia 1 ayat yang ke-19. Nah, kita tidak perlu terlalu fokus di situ karena bukan itu intinya, yaitu latar belakangnya. Hanya sekilas saya akan menjelaskan. Kita kembali ke tema kita, doa yang benar. Ketika mendengar kata doa, ini bukan hal yang asing lagi buat kita, tapi ini sudah terlalu sering kita mendengarkan, bahkan kita pun melakukan di dalamnya. Ya, doa. Bahkan ketika ditanyakan apa itu doa, kita bisa memberikan jawaban dan mungkin hampir semua sama memberikan jawaban tentang doa. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa doa adalah permohonan, permintaan, bahkan pujian kepada Tuhan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa doa merupakan komunikasi dua arah antara manusia dengan Tuhan, yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dan ada juga berpendapat bahwa doa adalah sarana di mana Tuhan mendatangkan mujizatnya. Sekali lagi, doa adalah sarana di mana Tuhan mendatangkan atau melakukan mujizatnya buat kita.
Martin Luther, ya, Bapak Reformasi mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah ini, ya, Bapak Reformator punya moto dalam berdoa bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, orang kalau tidak bernafas lagi, tidak dapat dikatakan bahwa orang itu hidup, tapi orang yang mati. Nah, demikian juga kita, ya, kalau dikatakan doa itu nafas hidup orang percaya, berarti kalau kita tidak berdoa, maka kita adalah orang-orang yang mati, bukan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Jadi pada pagi hari ini ayo tetap tekun dalam berdoa. Tema doa yang benar, ya. Doa yang benar tidak melulu harus doanya panjang, ya. Catat baik-baik, doa yang benar tidak harus melulu doanya panjang, karena ada sebagian orang berpendapat bahwa doa yang benar itu yang panjang gitu, ya. Kalau bisa panjangnya dari sini sampai Tanah Abang, kan gitu katanya. Doa yang benar itu yang panjang kalau bisa, yang tadinya orang berdoa tiba-tiba tidur, nah sampai dia tidur dia bangun lagi masih berdoa. Ah, itu doa yang benar. Ini sebagian orang memiliki pendapat seperti itu, sehingga ketika kita mendengarkan doa yang pendek, kayaknya kok kayak doanya tidak benar. Kita memandang bahwa kayak kesannya doanya main-main. Kenapa? Karena dia menaikkan doa yang pendek. Karena doa yang benar itu doa yang panjang banget, ya. Apalagi kalau doa di dalamnya yang ada tak putus-putusnya, kan gitu, lanjut terus, kan gitu. Ah, itu doa yang benar tidak, ya. Doa yang benar tidak tergantung kepada panjang atau pendeknya, tapi kembali kepada pribadi masing-masing. Apa motivasi kita berdoa? Ya, jadi jangan sampai kita tanamkan di pikiran kita, di mindset kita bahwa doa yang benar itu adalah doa yang panjang. Tidak. Kembali lagi kepada pribadi kita, kembali kepada motivasi kita berdoa. Amin. Iya dong, ya. Doa yang benar. Kalau ada doa yang benar, berarti ada doa yang tidak benar, atau ada doa yang salah. Yakobus 4 ayat 2 sampai yang keempat. Silakan satu orang baca. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai yang keempat. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa, tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, amin. Di situ dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi kalau doa kita nggak dijawab, pastikan dulu doa kita benar atau salah. Ya, pastikan doa kita benar atau salah. Kembali mengoreksi doa kita, ya. Pernahkah kita mengalami, ya, dan mungkin saya percaya kita di tempat ini sudah pernah mengalami di mana doa yang kita naikkan tidak dijawab Tuhan. Ada yang sudah pernah mengalami hal ini? Ketika dia berdoa kepada Tuhan tapi doa itu belum dijawab Tuhan. Ada enggak? Atau semua dijawab Tuhan? Tentu ada, pasti setiap doa yang kita naikkan belum dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan. Nah, ketika mengalami hal ini, ketika mengalami di mana doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, ya, ada beberapa tipe orang yang merespon hal tersebut. Ada orang yang optimis merespon ketika doanya belum dijawab Tuhan, dia tetap optimis, ya, dengan mengatakan mungkin belum waktunya, ya, belum waktunya doa saya dijawab Tuhan. Ini orang yang optimis, ya, belum waktunya Tuhan menjawab doa saya, tapi saya tetap percaya bahwa tiba waktunya Tuhan pasti menjawab doa saya. Bukan hari ini, mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan Tuhan akan menjawab. Nah, ini orang yang optimis, yang masih menaruh harapannya, menaruh kepercayaannya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doanya. Nah, selain orang optimis, ada juga orang yang pesimis dalam menanggapi atau meresponi hal tersebut. Ketika doanya tidak dijawab Tuhan, maka dia mulai mengatakan, sudahlah, mungkin Tuhan tidak mendengar doa saya.
Nah ini, ya sudahlah, mungkin Tuhan tidak mendengar doa saya. Jadi terserah Tuhan lah, mau jawab atau tidak terserah. Nah ini, ya kelihatan di sini ada yang namanya menyerah. Bukan berserah tapi pasrah, terserah Tuhan mau jawab atau tidak terserah. Ya, ini orang yang pesimis dan sudah menyerah duluan. Kemudian selanjutnya ada tipe orang juga, selain optimis ada pesimis, ternyata ada juga orang yang ekstrim yang menanggapi hal tersebut ketika itu terjadi dalam hidupnya. Ya, dengan mengatakan mungkin benar ya bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena kalau Tuhan ada pasti doa saya dijawab. Tapi doa saya tidak dijawab. Saya sudah berdoa tapi tidak dijawab. Mungkin itu benar bahwa Tuhan itu tidak ada. Wah. Menjadi pertanyaan buat kita. Tadi kita mengatakan bahwa kita mengalami hal tersebut. Maka pertanyaannya, di tipe mana kita? Tipe optimis? Tipe pesimisme? Atau ekstrim? Di mana kita berada? Ketika menjalani hari demi hari, tahun demi tahun, akan biasanya kita lakukan setiap akhir tahun, pasti kita membawa setiap doa kita di hadapan Tuhan. Ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, tipe manakah kita? Apa kita tetap optimis yang mengatakan saya percaya Tuhan akan tetap menjawab doa saya? Bukan hari ini, bukan besok, bukan tahun depan juga, mungkin di tahun-tahun yang akan datang. Atau justru sebaliknya, kayaknya Tuhan gak mendengar doa saya. Sudahlah, jadi Tuhan mau jawab ya itu urusan Tuhan, biarkan saja, kan gitu. Atau justru sebaliknya yang ketiga, hanya kita yang tahu hal itu, ya, hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Kita masuk di tipe mana ketika hal itu terjadi dalam hidup kita. Nah, tapi sebagai orang percaya, ya sekali lagi sebagai orang percaya, seharusnya dalam menanti setiap jawaban doa kita, kita harus masuk dalam kategori orang yang optimis, ya, optimisme. Orang yang tetap bersemangat, tetap berharap bahwa doanya pasti dijawab Tuhan, amin. Iya dong. Kenapa? Karena kita mengetahui, kita tahu bahwa jawaban Tuhan itu ada tiga cara. Jawaban dari doa kita, ya, itu ada 3 cara yang dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama apa? Yes. Yes artinya Tuhan memberikan atau menjawab apa yang menjadi doa kita. Ini yang pertama, cara Tuhan menjawab doa kita. Kemudian yang kedua, no. Tidak. Tuhan tidak memberikan atau menjawab apa yang menjadi doa kita. Kenapa? Mungkin saja doa yang kita naikkan itu bukan sesuai dengan kebutuhan kita, tapi karena sesuai keinginan kita, makanya Tuhan tidak menjawab doa tersebut. Dan yang ketiga adalah wait. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik, amin. Itu. Nah, melihat 3 cara Tuhan menjawab doa-doa kita. Tadi ada yes, no, dan wait. Maka saya memberikan kepanjangan dari doa. Kata doa ya, doa. Yang pertama D, itu don't. Tidak. O adalah oke. Oke berarti baik atau menyetujui. Kemudian yang terakhir A, yang berarti away. Sebuah penantian dari kata dasar nanti, menanti, yang juga sepadan dengan kata tunggu. Nah ini, ya. Nah kalau kita mengerti ini, kalau kita memahami ini, cara Tuhan menjawab doa kita itu dengan 3 cara, maka kita tidak mungkin menjadi orang yang pesimis dan orang yang ekstrim, tapi kita akan tetap menjadi orang yang optimis. Katakan sampai kiri kanan, menanti jawaban Tuhan, harus jadi orang optimis. Nah, harus jadi orang optimis. Katakan di diri kita masing-masing, menanti jawaban Tuhan, kita harus jadi optimis.
Tepuk dadanya yang kencang biar enggak ngantuk ya. Sebut namanya. Weni, menanti jawaban Tuhan harus optimis. Oke, ya. Doa yang benar. Nah, pagi hari ini surat Yakobus mengajarkan kita seperti apa doa yang benar itu. Seperti apa sih doa yang benar itu? Sehingga doa kita dijawab Tuhan. Yang pertama, ada 3 hal. Doa yang benar sesuai dengan perikop kita pada pagi hari ini yang kita baca dengan tema doa yang benar. Yang pertama, doa yang benar. Yang pertama adalah menyebut nama Tuhan. Kita coba baca satu orang di ayat yang ke-14. Silakan. Demikianlah firman Tuhan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para pengaku jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Tuhan siapa di sini? Tuhan Yesus. Harus ada nama Tuhan Yesus di dalamnya. Ada orang yang tadi lupa atau mungkin karena buru-buru sehingga berdoa cuma begini. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu dan di depan kami sudah tersedia berkat Tuhan. Mari Tuhan berkati, Tuhan sucikan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Tuhan yang mana? Harus jelas dong ya. Hati-hati, harus jelas nama Tuhannya. Karena kalau cuma Tuhan, banyak sekali Tuhan-Tuhanan di dunia ini. Tuhan yang mana yang kita sebut dalam doa kita? Ya, jadi jangan heran kalau doa kita gak dijawab Tuhan karena salah menyebut nama Tuhan. Jangan berpikir, itu kan hal yang sepele, pasti Tuhan mengerti. Tuhan itu Maha tahu. Tuhan tahu. Tapi firman Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang mengingatkan kita bahwa ketika kita berdoa dalam namanya, nama Yesus Kristus, doa kita dijawab Tuhan. Ya, jadi jangan heran kalau doa kita gak dijawab karena kita salah berdoa, salah menyebut nama Tuhan. Coba buka Yohanes 16:24. Satu orang membacakan ini. Yohanes pasal 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya, sampai sekarang kamu belum meminta dalam namaku. Jadi hati-hati ya kalau berdoa. Harus menyebut nama Tuhan dengan benar, dengan jelas di dalamnya, yaitu nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Katakan samping kiri kanan, sebut nama Tuhan Yesus dengan jelas dan benar. Itu jadi yang pertama, doa yang benar itu menyebut nama Tuhan di dalamnya. Nah, saya percaya di tempat ini tidak ada ya, tidak ada yang salah menyebut ya nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya dong, cuma di luar sana. Kenapa? Karena kita di sini orang-orang ya teolog, calon-calon teolog, para hamba Tuhan. Jadi kita tahu cara berdoa yang benar. Itu. Jadi ayo, doa yang benar adalah menyebut nama Tuhan di dalamnya, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika kita menyebut nama Tuhan Yesus di dalamnya, maka Yesus berkata bahwa Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Kemudian selain Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Yesus juga berkata ketika kita menyebut nama Tuhan di dalamnya, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi doa kita. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, aku akan melakukannya jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, nama Yesus Kristus. Tuhan bilang akan melakukannya, menjawab setiap apapun yang menjadi doa kita. Jadi bukan hanya hadir saja, Yesus melakukan, mengerjakan apa yang menjadi doa kita. Amin. Ya.
Bahkan yang lebih luar biasa lagi, bukan cuma hadir, bukan cuma menjawab apa yang menjadi doa kita. Firman Tuhan mengatakan Dia menjawab doa kita lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Efesus pasal 3 ayat 20. Berdengar firman Tuhan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu ya, banyak jauh dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Tuhan lakukan, kerjakan itu dalam hidup kita. Amin. Ya, itu makanya doa yang benar yang pertama menyebut Yesus di dalamnya. Hati-hati dalam berdoa. Oke, yang kedua, doa yang benar adalah doa orang benar. Ya, doa orang benar, garis bawahi. Doa yang benar yang kedua adalah doa orang benar. Doa yang benar dan efektif adalah doa yang dinaikkan oleh orang-orang benar. Ya, sekali lagi catat baik-baik, doa yang benar dan efektif adalah doa yang dinaikkan oleh orang benar. Lagu bilang apa? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Ini dia. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Makanya saya bilang doa yang benar, doa yang efektif adalah doa yang dinaikkan oleh orang-orang benar. Amin. Siapa di sini orang benar? Siapa di sini orang benar? Saya orang benar. Kenapa kalian tidak angkat tangan? Masih ragu kah? Apa maksud orang benar di sini ya? Yang pasti orang benar di sini bukan karena kebenaran yang berasal dari dalam diri kita sehingga kita menjadi benar, ya, sehingga kita menjadi orang yang benar. Tidak, karena firman Tuhan jelas dalam Roma 3 ayat 10 mengatakan apa? Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, ya, tidak ada seorang pun. Tidak. Jadi sekali lagi kita disebut orang benar bukan karena kebenaran yang berasal dari dalam diri kita sehingga kita menjadi benar, tidak. Melainkan maksud orang benar dalam ayat ini, dalam konteks ini adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman percayanya kepada Yesus Kristus. Roma 3:26, kaum wanita, kaum pria, Roma 5 ayat yang ke-1. Jadi kita harus tahu orang benar yang dimaksud sini seperti apa. Jangan berpikir bahwa orang benar di sini ya karena memang kita benar, tidak. Sekali lagi karena iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Silakan, kaum wanita. Roma 3:26, 1, 2, 3. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Ya, kaum pria, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita juga bersaudara dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Orang benar di sini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, makanya dibenarkan. Bukan karena kita benar, makanya kita memang orang dibenarkan, orang yang benar. Tidak. Karena percaya menerima Yesus Tuhan Juru Selamat secara pribadi, maka kita menjadi orang-orang benar, orang yang dibenarkan di dalamnya. Orang benar bukan berarti tidak pernah berbuat salah, tidak pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tapi catat baik-baik, orang benar di sini yang dimaksud adalah orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Makanya pastikan pagi hari ini kita adalah orang-orang yang sudah menerima, ya, dengan yakin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi. Pagi hari ini siapa yang sudah menerima Yesus secara pribadi? Kalau belum ada, ayo terima Yesus secara pribadi, bertobat.
Karena kita tahu apa dampaknya orang yang berada di luar Yesus, apa dampaknya orang yang tidak menerima Yesus. Makanya pagi hari ini kalau ada di antara kita yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat. Ambil komitmen pagi hari ini, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang kedua, doa yang benar. Yang kedua adalah doa orang benar. Yang ketiga, doa yang benar yang ketiga adalah doa yang sungguh-sungguh. Ayat yang ke-17, satu orang baca. Demikianlah firman Tuhan, Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, maka yang ketiga doa yang sungguh-sungguh. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa sungguh-sungguh itu tidak main-main, segenap hati dan tekun. Itu artinya doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang disertai dengan ketekunan. Amin. Katakan samping kiri kanan, doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang disertai dengan ketekunan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita atau memberikan contoh kepada kita bagaimana berdoa sungguh-sungguh sama seperti Nabi Elia. Dia sama seperti kita, manusia biasa. Tapi karena doanya yang sungguh-sungguh, hujan tidak turun selama berapa tahun? 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun di bumi. Ya, di bumi ya, di bumi. 3 tahun 6 bulan, bayangkan saja berapa lama. Karena doa yang sungguh-sungguh, kalau kita lihat dalam Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal yang ke 18, 40 sampai 45, apa dikatakan di situ? Kita melihat kesungguhan Nabi Elia dalam berdoa. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 sampai 45. Coba satu orang baca. Apa dikatakan di situ? Demikian firman Tuhan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Demikianlah sampai 7 kali. 7 kali. Nah, dari sini kita lihat kesungguhan Nabi Elia dalam berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun, dan terbukti Tuhan jawab, hujan tidak turun. Kemudian supaya hujan turun, dia berdoa lagi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan dia membungkuk kepalanya di kedua lututnya. Ini artinya dia sedang berdoa, meminta supaya hujan turun. Bahkan dia berdoa sebanyak 7 kali. Maka hujan pun turun. Nah, ini luar biasa ya. Makanya inilah firman Tuhan pagi hari ini memberikan contoh kita contohkan itu Nabi Elia dalam hal berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Dia berdoa supaya hujan tidak turun, Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Dia berdoa supaya hujan turun, dan hujan pun turun. Wow, luar biasa sekali. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, doa yang benar adalah doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh ya. Apa yang menjadi doa kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Ayo bawa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Iya. Katakan samping kiri kanan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang keras, berdoa dengan sungguh-sungguh. Katakan lagi di diri kita masing-masing, sebut namanya yang keras, berdoa dengan sungguh-sungguh.
Nah, teman-teman berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang penggembala, ya. Dia berjalan, dia melewati sebuah gereja yang kecil di salah satu desa yang berada di tepi gunung gereja tersebut. Melihat gereja itu, sang penggembala heran sekali. Kenapa dia heran? Karena di atas atap gereja ada sekelompok roh jahat yang sedang tertidur asik di atasnya. Itulah yang membuat dia heran. Kemudian singkat cerita dia berjalan, melanjutkan perjalanannya. Tibalah di suatu desa, ya. Suatu desa, dia juga heran ketika tiba di desa itu. Herannya kenapa? Karena dia lihat ada satu rumah, ya, di dalamnya ada orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, bahkan orang-orang yang tekun berdoa. Tapi di sekeliling rumah itu, kiri kanan, belakang depan, banyak sekali kelompok roh jahat yang siap menerkam mereka. Inilah yang membuat dia heran. Akhirnya karena penasaran, dia mendatangi kelompok roh jahat itu. Dia mendatangi pemimpinnya. Dia bertanya, ya, dia bertanya kepada pemimpin kelompok itu, begini. Dia bilang, mengapa tadi saya melewati gereja, saya melihat ada roh jahat yang tidur di atas atap gereja. Dan ketika saya berjalan di sini, ya, saya melihat ada begitu banyak roh jahat yang mengelilingi rumah ini, dan kayaknya kok aktif sekali, beringas sekali, pengen menerkam orang-orang yang sedang berdoa di dalamnya. Melihat itu, pemimpin roh jahat pun tersenyum lebar dengan memberikan jawaban, katanya, tidakkah kau lihat bahwa di gereja tadi yang kau lihat itu umatnya semua tidak berdoa dengan sungguh-sungguh? Makanya di atas atap tidurlah sekelompok roh jahat dengan santai, karena mereka sudah menjadikan orang yang tidak berdoa sungguh-sungguh menjadi teman atau kawan mereka. Ya, itu dibilang. Tapi terhadap umat, ya, seperti itu dia bilang tadi, roh jahat hanya bersantai-santai. Tetapi di dalam rumah ini, asal kamu tahu, itu semua anggota keluarganya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Nah, dan ini merupakan ancaman bagi kami, kerajaan setan. Ya, katanya, ini ancaman. Jadi kita tidak bisa membiarkan itu. Kita harus menerkam mereka. Ya, kita harus melemahkan kerohanian keluarga tersebut. Itu kata pemimpin setan itu. Sebab mereka mempunyai kuasa yang jauh lebih besar daripada seluruh umat yang tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, pada pagi hari ini lewat ilustrasi ini, teman-teman, jangan senyum-senyum, ya. Ilustrasi ini mengajarkan kembali kita supaya berdoa dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan, lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu darah, roh jahat. Nah, untuk melawan itu kita harus sungguh-sungguh berdoa, tekun berdoa, supaya kita terhindar dari jerat si jahat. Katakan, mau terhindar dari jerat si jahat, sungguh-sungguh berdoa, tekun berdoa. Cepat, sampai tangan. Sungguh-sungguh berdoa, tekun berdoa, sehingga kita terhindar dari roh jahat, baik itu yang bersantai-santai maupun roh jahat yang beringas, sekalipun kita terhindar. Amin. Amin. Jadi kembali ke tema kita, doa yang benar. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, doa yang sungguh-sungguh. Amin. Doa yang sungguh-sungguh, sehingga apapun yang menjadi doa kita, percaya Tuhan terlalu sanggup untuk mengerjakannya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.